Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Cuaca indah, bentar lagi gajian dan bayar cicilan. Aduh. Pertarungan memanglah sangat luar biasa edan. Kekacauan sedang terjadi di mana-mana. Di dunia One Piece, perebutan tahta dan gelar semakin panas, sepanas motor baru tetangga. Namun yang sangat luar biasa adalah Pulau Elbap. Bagaimana tidak edan, Kid sekarang bertemu dengan Akagami no Sang. Namun yang harus digarisbawahi adalah dulu Kid pernah bertarung tetapi tidak sempat melihat wajah Akagami. Saya cukup heran bagaimana kalah sebelum melihat Akagami. Saya berpikir bahwa mengalahkan Kid adalah wakil kapten Ben Beckman atau Lakiro. Memang dulu Kid belum sekuat sekarang, tetapi setidaknya Kid cukup memiliki kekuatan yang besar. Mungkin Kid lebih leluasa ketika memiliki dua tangan asli. Memang sekarang juga leluasa, tetapi ingat memerlukan sebuah tenaga untuk membuat tangan besi seperti sekarang. Lain halnya dengan tangan asli. Dan yang membuat si Abah curiga adalah bahwa Ben Beckman atau Lakiro lah yang telah melakukannya. Kita tahu juga bahwa Ben Beckman atau Lakiro adalah seorang pengguna pistol. Kita bisa berpatokan kepada kejadian lawan Higuma atau di Marineford. Tetapi kita juga harus ingat, mematahkan tangan bukan hanya dilakukan oleh senjata tajam saja. Jika Ben adalah pengguna Hakibuso tingkat tinggi, maka saya yakin tangan Kid bisa dipatahkan dengan cara meremas hingga hancur. Jika bukan diremas, maka layaknya dipiting atau dipatahkan urat sarafnya. Mungkin jika Doflamingo atau Law bisa memulihkan dirinya sendiri, tetapi lain halnya dengan Kid. Bisa saja cara tersebut dilakukan oleh Ben Beckman. Dan berikutnya adalah Lakiro. Kenapa saya berpikir Lakiro bisa melakukan hal tersebut atau memotong tangan dari Kid? Kalian pasti ingat Lakiro ketika menembak anak buah Higuma yang sedang menodong Akagami. Sadar atau tidak, saya yakin Lakiro ini memiliki kecepatan di atas rata-rata manusia atau petarung pada umumnya. Memang di Movie Red kita diperlihatkan bahwa Lakiro menggunakan jurus seperti Chouji di Naruto yang menggelinding. Tetapi di balik itu saya yakin sosok Lakiro adalah seorang yang memiliki kecepatan tinggi dalam bergerak. Meskipun tubuhnya besar, tetapi itu bukan sebuah patokan. Contohnya adalah ketika Daimon Zozu menghajar Aokiji di Marineford. Aokiji telat 1 detik pun bisa saja babak belur dan timing yang pas saat menahan serangan. Dan dampaknya cukup lumayan hingga mengeluarkan darah. Padahal tubuh Daimon Zozu cukup besar. Maka dari itu, kita tidak bisa berpatokan bahwa orang yang berbadannya besar tidak memiliki kecepatan. Kita juga bisa berpatokan kepada Lakiro ketika menembak anak buah Higuma. Higuma dan anak buahnya tidak sadar pergerakan Lakiro yang sudah berada di samping penodong Akagami dan menembaknya. Jika Lakiro memiliki kecepatan yang lambat, maka Higuma atau anak buahnya pasti melihat pergerakan tersebut. Dan bagaimana Ben atau Lakiro bisa mematahkan tangan Kid secara mereka pengguna pistol? Ada dua opsi terkait hal tersebut. Yang pertama, mempiting tangan Kid menggunakan Hakibuso tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, menggunakan benda tajam yang ditarik oleh kekuatan magnet dari Kid itu sendiri. Bisa saja Lakiro atau Ben mendekati Kid, kemudian mengambil salah satu pedang yang tertarik oleh kekuatan Kid dan sekaligus melapisi pedang tersebut dengan haki untuk memotong tangan dari Kid. Balik lagi ke masa sekarang, yang jadi masalah sekarang adalah Sang menyambut Kid secara langsung beserta raksasa. Tidak mungkin pertarungan tidak akan terjadi. Kita tahu sifat Kid, lebih baik kalah daripada harus menyerah atau menjadi bawahan. Kid hanya ingin menjadi kapten dan bertarung. Sifat Kid juga cukup darah tinggi atau bebari ambek atau temperamental. Jika Sang meminta atau menyerahkan salinan Rod Poneglyph, maka Kid tidak akan memberikannya begitu saja. Maka Sang ingin mendapatkan salinan Poneglyph tersebut, Sang harus mengalahkan Kid. Kita akan diperlihatkan Kid si beringas dan buas melawan Sang yang beringas dan berdarah dingin. Tetapi di sini saya cukup salut kepada Kid adalah berani melawan Sang. Sang adalah seorang Yonko, kekuatannya jangan diragukan lagi sedikit pun dan sangat berbahaya. Bahkan rivalnya pun Takanome Mihao, pendekar pedang nomor wahid di dunia. Dan saya juga lebih yakin Sang ini akan menang. Namun disinilah kuncinya. Jika Sang tidak mengeluarkan kru intinya dan hanya menerima Kid dan Killer untuk berduel, maka tidak akan terjadi perang. Jadi seperti Sang melawan Mihao ditambah 1 orang. Jika Kid kalah harus menyalahkan salinannya, dan jika Sang kerepotan jangan sampai armada bajak lautnya turun tangan. Kita akan melihat Sang dengan para raksasa melawan bajak laut Kid. Namun jika Sang membawa kru intinya untuk bertarung, maka dipastikan 1000% Kid akan kalah, bahkan bisa saja tewas. Tetapi saya yakin meskipun Kid ini kalah, tidak akan dibunuh atau dipatahkan tangannya lagi.
cukup di bawah salinan roll poneglyphnya saja. Di sini juga kita akan melihat kerendahan hati dari Akagami no Sang. Saya yakin bahwa Sang tidak akan sekejam itu untuk mematahkan lagi tangan Kid meskipun bisa menggunakan besi. Namun jika benar Sang mematahkan tangan Kid yang tinggal satu, kemudian Kid tidak memiliki tangan, maka Sang adalah bajak laut yang paling edan. Akan sangat mengerikan jika Kid tidak mempunyai tangan dan masih hidup. Sebaiknya dibunuh saja daripada mematahkan tangan Kid yang hanya tinggal satu. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut saya mah, kalau misalkan si Akagami ini bertarung sama si Kid mah sudah dipastikan menurut saya mah ya bakal kalah gitu, dan bakal si salinan roll poneglyphnya pasti diambil gitu, nggak akan mungkin nggak diambil gitu, tapi si Kidnya dibebasin gitu. Dan kita juga tahu kalau misalkan orang baru masuk ke sebuah pulau dan bertarung dengan penguasa pulau tersebut pasti kalah dulu ya, nggak akan langsung menang. Contohnya ngelawan si Kaido atau si Big Mom pasti kalah dulu gitu, pasti babak belur dulu. Kemudian akan bertarung dengan kekuatan yang lebih, bisa mungkin menang ya. Tapi ini beda cerita ya. Lawannya si Akagami, menurut saya mah Akagami Yonko terkuat saat ini ya, kecuali si Nika gitu, mode Nikanya. Tapi ini nggak tahu juga kekuatan gua dari Akagami ini kayak gimana gitu. Yang jadi berapa ya hakinya kan bukan main-main gitu. Sekelas Green Bull juga langsung mencret gitu, dikasih aura haki dari jarak jauh gitu. Apalagi si Kid gitu. Saya rada bingung juga ini si Kid bakal gimana gitu, bakal babak belur, tewas atau gimana gitu. Soalnya si Killer juga ngomong gitu kalau misalkan si Kid bertarung lagi, ada kemungkinan si Kid ini bisa kalah gitu atau tewas gitu. Tapi si Kidnya malah bicara ya kalau kalah gitu. Nah itu gitu berarti membuktikan si Kid ini pasti bakal bebeakan gitu, belum bakal sabubukna lah gitu, ribut bakal seru gitu kalau misalkan. Tapi menurut saya nggak akan terjadi sekarang soalnya kan sekarang itu masih ada pertarungan yang terjadi gitu ya, si lawan si Kurohige, sekarang si Shinji Garcia datang ke Pulau Egghead, terus Garp juga mencari si Kurohige juga, si kampret. Wah semakin seru sekarang tapi mungkin 2 atau 3 chapter ke depan akan dikasih tahu gitu ya. Soalnya apa, kita melihat dari si Garp juga kemarin begitu kasih tahu kan si Garp mau berangkat, udah nggak ada lagi penjelasannya, beralih lagi ke Egghead lagi. Nah sekarang juga kayaknya mah udah dikasih tahu melawan si Sang ini si Kid, pasti ngejelasin yang lainnya dulu gitu, mungkin gitu ya. Tapi itu mah baru pendapat saya lah, bisa terjadi bisa enggak. Ya udahlah, salam sejahtera, gajian selalu habis, goodbye, dadah.